everybody, welcome back to my YouTube channel Risna Tiarika with me in here Risna. So everybody, di video kali ini kita masih membahas hal-hal yang berkaitan dengan pasca sarjana IPB. Namun di video kali ini masih sama dengan video-video sebelumnya, lagi-lagi masih sama ya. Namun kali ini saya spesifik membahas tentang placement test. Jadi ada beberapa pertanyaan dari teman-teman yang bertanya tentang placement test ini. Juga ada teman-teman yang suka bertanya bagaimana placement test ini, tentang bentuk soal. Kemudian ada juga yang bertanya tentang berikan dong Kak tips dan triknya. Jadi saya tidak langsung menjawabnya di sana. Saya rasa lebih baik saya membuat video seperti ini kepada Anda sekalian, dan mudah-mudahan di video kali ini saya bisa mengcover penjelasanku, saya bisa mengcover semua pertanyaan yang sering teman-teman ajukan seperti itu, yang belum sempat terjawab sama saya, baik itu di DM Instagram maupun di YouTube. So, pribadi di sini saya menjelaskan tentang placement test yang biasa kita ikuti di IPB saat kita sudah masuk di IPB. Ini itu berkaitan dengan pengalaman saya yang lalu tentunya. Saya tidak mungkin menjelaskan sesuatu hal yang misalnya sudah dibuat di sana, kemudian saya di sini menjelaskan kembali, karena itu bukan wewenang saya. Jadi di sini saya hanya sekedar menjelaskan berdasarkan pengalaman saya yang pernah saya peroleh di tahun sebelumnya ketika saya masuk di pasca sarjana IPB, seperti itu ya pribadi. So pribadi, berkaitan dengan placement test ini berdasarkan pengalaman saya yang saya peroleh di tahun lalu pada saat 2020 tepatnya, pada saat saya lulus di pasca sarjana IPB ini, di mana placement test ini dilakukan kalau kita sudah dipastikan atau sudah keterima dan juga sudah memiliki stambuk. Kalau sudah memiliki stambuk berarti kita sudah keterima di pasca sarjana IPB. Seperti itu ya. Jadi kita melakukan placement test ini ketika kita sudah benar-benar keterima di pasca sarjana IPB, seperti itu. Entah itu melalui jalur percobaan maupun melalui jalur yang tanpa percobaan, seperti itu pribadi. So, berkaitan dengan placement test ini pribadi, berdasarkan pengalaman saya yang lalu, saya tidak tahu sih kalau sekarang masih adakah placement test ini atau sudah diganti dengan misalnya diharuskan menggunakan TOEFL atau apa, tetapi sepengalaman saya yang lalu seperti masih menggunakan placement test ini untuk melihat kemampuan mahasiswa mahasiswa barunya terhadap bahasa Inggris itu sendiri. Dan untuk selebihnya entah itu masih ada atau bagaimana, nanti dipastikan lagi. Yang jelas ini saya mencoba saja menjawab beberapa pertanyaan yang diajukan teman-teman, juga mencoba menjelaskan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan teman-teman yang berkaitan dengan placement test ini. Tapi saya melihat sih dari beberapa yang diajukan oleh teman-teman pertanyaan sepertinya di tahun ini pun masih ada placement test. Tapi kemarin saat saya melihat pengumuman penerimaan mahasiswa baru di Instagram pasca sarjana IPB itu, saya tidak melihat ada waktu placement test. Jadi ada seminar umum, kuliah, hanya seperti itu yang saya melihat. Sementara di zamannya kami dulu ada placement test, seminar umum, kemudian kuliah, seperti itu. Saya nggak tahu apakah di sekarang ini udah dihilangkan atau belum, tapi di sini saya akan tetap menceritakan tentang placement test ini berdasarkan pengalaman saya yang lalu. Tentang masih ada di semester ini atau tidak, itu silakan saja dipastikan di websitenya langsung, seperti itu ya. Oke pribadi, terkait dengan placement test ini saya sudah menjelaskan tadi bahwa kita melakukan itu ketika kita sudah benar-benar keterima sebagai mahasiswa di pasca sarjana IPB. Dan placement test ini dilakukan seperti yang saya dapatkan kemarin, yang sepengalaman saya kemarin itu, placement test ini dilakukan setelah kuliah umum sepertinya, atau sebelum, saya kurang lupa di situ. Tetapi yang pasti sebelum kita memasuki perkuliahan inti, kita melakukan dulu placement test. Dan pribadi, placement test ini itu sebelum kita melakukan placement test realnya, di mana placement test real ini nanti nilainya itu akan diambil sebagai nilai bahasa Inggris, karena di
Siakat itu ada ada mata kuliah bahasa Inggris dan di sana pastinya harus diisi nilai bahasa Inggrisnya. Jadi sebelum kita benar-benar melakukan real placement test, kita akan diberikan latihan oleh pihak pascasarjananya sana untuk melihat bentuk-bentuk soalnya seperti apa sih, walaupun antara latihan dengan soal aslinya nanti di real placement testnya kita itu pastinya akan berbeda, tapi di sana kita bisa melihat bentuk-bentuk soalnya yang akan muncul seperti apa. Kemudian di placement test juga ini itu kita ada yang offline dan yang online, tetapi kondisinya kemarin kan pada saat sepengalaman saya itu lagi kondisi pandemi, jadi kita melakukan secara keseluruhan itu online. Kemudian kalau yang offline dia saya tidak terlalu mengerti karena saya tidak berada di posisi sana. Saya masuk di Pascasarjana IPB itu sudah kondisi online, kondisi pandemi, sehingga diharuskan semua aktivitas di kampus itu online seperti itu everybody. Jadi saya di sini sedikit banyak bercerita tentang placement test yang online. Jadi karena kita melakukan placement test yang online, maka tentunya kita diberikan link. Linknya ini diberikan di mana? Linknya diberikan di masuk melalui email yang diberikan oleh IPB. Jadi ketika kita menjadi mahasiswa pascasarjana di IPB, kita juga memiliki email pribadi dari pascasarjana IPB. Jadi email ini kita bisa menggunakannya untuk berkomunikasi dengan mengurus beberapa hal, beberapa berkas dengan pihak administrasi yang ada di IPB seperti itu. Jadi kita menggunakan email yang diberikan oleh IPB. Jadi di sana emailnya biasanya kan email ada di terakhirnya .com atau Yahoo seperti itu, yahoo.com. Di sini kita menggunakan ada embel-embel IPB-nya tentunya seperti itu emailnya. Kemudian yang pribadi, jadi sebelum kita melakukan placement test realnya itu kita akan memperoleh link soal untuk kita bisa login melakukan placement test. Jadi dikirim lewat email, tetapi link itu kita tidak bisa buka kalau misalnya belum sesuai dengan waktu yang ditentukan pada saat kita melakukan placement test. Misalnya nih, kita mau melakukan placement test jam 10 pagi misalnya, atau jam 8 pagi. Kita misalnya dapat emailnya dari hari ini, sementara tesnya kita itu dijadwalkan jam 10. Dan walaupun linknya ini sudah terkirim di emailnya kita tidak bisa mengklik link itu untuk kita bisa tes. Jadi di waktu yang tepat begitu, bisa terbukanya sudah diatur memang. Kemudian terkait juga tadi saya bilang sebelum kita melakukan placement test yang real itu kita diberikan soal-soal latihan, kita dilatih terlebih dahulu. Jadi ada latihannya. Sepengalaman saya yang lalu ya. Jadi ada kalau saya tidak salah itu 2 kali. Ada misalnya kalau tidak sempat mengikuti yang ke-1, ada latihan yang kedua seperti itu. Jadi soal latihannya juga ini itu kita diberikan juga link dan kita bisa mengakses di sana lalu mengerjakannya dan sesuai juga waktu yang ditentukan. Misalnya latihan placement test hari ini itu besok misalnya jam 8, berarti jam 8 bisa dibuka seperti itu kurang lebihnya sepengalaman saya yang lalu. Kemudian berkaitan dengan soal-soal atau bentuk soal dari placement test ini sepengalaman saya yang lalu lagi itu kurang lebih mirip-mirip dengan tes TOEFL. So bagi teman-teman yang sering tes TOEFL maybe akan merasa oh easy dan gampang menganalisis soal-soal dari placement test ini. Jadi dari pengalaman saya kemarin dari placement test itu yang saya dapat, walaupun tidak sama persis ya soal yang kita dapat pada saat kita tes TOEFL dengan placement test ini, tapi bentuk-bentuk soalnya itu mirip-mirip seperti itu. Jadi kurang lebih kemarin juga ada listening, seperti itu kan juga kan ada listening, di mana listening ini ada percakapan antara perempuan dan laki-laki biasanya, atau percakapan satu orang saja lalu ditanya apa yang sedang dibicarakannya, seperti itu. Kemudian ada juga kalau saya tidak salah kemarin ada structure, ada juga structure-nya, kemudian ada reading juga. Jadi di reading itu misalnya kita diberikan satu paragraf, kemudian ditanyakan topik apa, main course apa, seperti itu. Dan masih banyak lagi pertanyaan-pertanyaan lain. Jadi kurang lebih kalau saya tidak salah soalnya itu kemarin, kalau saya tidak salah ini ya, saya tidak salah mengingat sekitar 140 soal kalau saya tidak salah. Saya kurang mengingat karena tahun 2020 yang lalu, jadi sudah cukup jauh jenjang waktunya dengan yang sekarang pribadi, tapi kurang lebih mungkin seperti itu. Yang pastinya saya rasa soalnya itu tidak
kurang dari 100, seperti itu everybody. Kemudian ada lagi pertanyaan dari teman-teman yang berkaitan dengan soal tadi saya sudah jawab ya. Kemudian tentang berapa poin yang ditentukan, saya ini juga sudah lupa tentang poinnya, tetapi yang saya jelaskan, kalau saya tidak salah sih, poin yang waktu saya lakukan placement test itu, poin kelulusan itu 500. Kemudian kalau di bawah itu ada bisa kita mengikuti kelas A atau kelas B. Kalau misalnya kita tidak lulus, seperti yang saya jelaskan di video sebelumnya, dari poin yang sudah ditetapkan dalam placement test itu, supaya kita tidak mengikuti lagi kelas selanjutnya, berarti kita harus mengikuti kelas A dan kelas B. Kelas A itu berarti kita hanya memprogramkan 1 semester, sementara untuk kelas B berarti kita harus memprogramkan 2 semester. Jadi tergantung poin yang Anda dapat pada saat mengikuti placement test. Untuk berkaitan dengan poinnya ini, saya rasa poinnya 600-an ya, kalau saya tidak salah seperti itu. Mirip-mirip lah dengan poin TOEFL. Kemudian untuk memastikan mirip atau tidaknya poinnya ini nantilah ditanyakan ke pihak administrasi pasca sarjana IPB-nya langsung, karena saya tidak bisa memastikan secara pasti. Saya kurang lebihnya hanya menjelaskan berdasarkan pengalaman, dan kalau tidak mengingat dengan baik mungkin saya akan menyerahkan Anda ke sana, seperti itu pribadi. Kemudian berkaitan lagi misalnya nih tidak lolos, tapi dari poin yang sudah ditetapkan di IPB tidak lolos tapi tidak mau juga mengikuti kelas, Anda bisa mengklaim TOEFL yang Anda miliki, yang Anda teskan di misalnya departemen atau di lembaga-lembaga yang diakui secara nasional. Jadi kita bisa memiliki TOEFL nih, misalnya kita tes placement testnya kurang dari nilai yang ditetapkan, tapi TOEFL-nya kita misalnya 600, kita bisa mengklaim sertifikat TOEFL yang kita miliki sebagai nilai dari nilai bahasa Inggrisnya kita. Jadi seperti itu everybody. Banyak banyak alternatif untuk kita bisa lolos dari bahasa Inggris ini. Tapi kalaupun kita ingin memprogramkan ulang, sebenarnya tidak ada salahnya juga. Ada banyak sekali benefit yang kita akan terima kalau kita mengulang programkan ulang, karena di sana diajarkan seperti yang saya jelaskan di video sebelumnya, diajarkan tentang penulisan yang baik, kemudian grammar bagaimana, dan pastinya ada banyak kosakata baru yang akan kita peroleh, sehingga nanti kita melakukan perkuliahan juga kita tidak sulit mendeskripsikan atau menerjemahkan jurnal-jurnal yang berbahasa Inggris. Oke, kemudian everybody berkaitan dengan tips dan triknya. Jadi terkait dengan misalnya kita ingin tes sesuatu misalnya, tidak ada tips dan trik terbaik selain kita belajar dengan giat. Jadi trik dan tips yang saya ingin berikan kepada Anda sekalian yang misalnya sudah keterima dan harus melakukan placement test, belajarlah dengan baik. Belajarlah yang pertama, dengarkan percakapan bahasa Inggris dari native-nya langsung, karena soal listening itu lumayan banyak. Kemudian juga perbanyak kosakata tentunya, karena pada saat kita mengerjakan soal berbahasa Inggris tentunya kita harus tahu artinya baru bisa menentukan jawaban mana yang benar. Seperti itu. Kalau kita tidak tahu artinya sama sekali apa yang ditanyakan, tentunya kita tidak bisa memberikan jawaban yang benar, atau kita tebak-tebak pun itu belum tentu benar kan, hanya berdasarkan hoki-hokian kita saja kalau itu benar. Kemudian yang berikutnya grammar, mulailah buka kembali belajar grammar, karena grammar ini tes apapun yang berkaitan dengan bahasa Inggris pasti selalu dibutuhkan, dan itu something important grammarnya. Jadi dalam kalimat, kemudian penyusunan kata-kata yang harus dilengkapi, misalnya ada soal-soal seperti itu, tentunya kita harus berdasarkan grammar, karena biasanya di structure itu kalau saya tidak salah, kata-kata yang harus dilengkapi itu biasanya sangat berkaitan dengan grammar, seperti itu. Kemudian berikutnya biasanya kan, walaupun kita udah belajar, kemudian mempunyai persiapan yang baik, tetapi pada saat ujian kita tidak siap mental,
kita tidak tenang, maka itu akan membuat kita juga menggunakan waktu banyak. Misalnya kita tidak memiliki fokus yang bagus, maka pada saat kita membaca soal kita akan mengulang-ulang berapa kali dan itu akan memakan waktu yang banyak. Makan waktu ketika kita menggunakan waktu berlebih di satu soal, maka akan mengambil waktu yang harusnya kita gunakan di soal yang lain. Jadi ketepatan waktu diperlukan. Makanya tadi seperti yang saya jelaskan sebelumnya, bahwasanya kita diberikan latihan itu selain untuk melihat bagaimana bentuk soalnya, kita juga bisa mempaskan waktu yang akan kita gunakan nanti pada saat kita melakukan placement test yang realnya. Karena kan placement test yang real maupun yang latihan itu, pada saat kita melakukan placement test ini, intinya kita juga dibatasi dengan waktu. Kalau saya tidak salah, mungkin saya sudah sebutkan juga bahwa waktunya ini tuh kurang lebih 120 kalau saya tidak salah, seperti yang saya sebutkan sebelumnya ya. Kalau tidak salah, tapi tidak lebih lah, tidak kurang dari 100 menit seperti itu. Kemudian untuk tips berikutnya, tentunya apapun yang kita lakukan dalam segala hal, jangan lupa berdoa pribadi. So, begitulah, mudah-mudahan penjelasan saya ini menjawab pertanyaan yang sering teman-teman ajukan di beberapa sosial media saya, dan juga mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman sekalian. So, terkait dengan tadi masih adakah placement test sekarang atau tidak, itu nanti dipastikan lagi, tapi saya rasa mungkin masih ada, sehingga banyak sekali teman-teman yang masih tetap bertanya mengenai placement test untuk semester lalu. Untuk yang penerimaan di semester lalu itu masih ada placement test. Untuk semester ini saya tidak tahu, karena pastinya kan mereka selalu mengupgrade juga ya tentang beberapa administrasi dan beberapa hal yang harus dilakukan seperti itu. So everybody, saya rasa cukup penjelasan di video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi everybody sekalian. Dan jika masih memiliki pertanyaan terkait dengan hal ini, silakan saja tanyakan di kolom komentar di sini. Dan di sini sekali lagi saya hanya menjawab berdasarkan pengalaman pribadi saya, seperti itu everybody. So everybody, thanks because you have watched my video. Meet again in the next video and bye bye.